berapa unit, jumlahnya berapa. Kok ini kan kata-katanya lebih detail, tapi isinya sama kok. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Terus ada juga yang namanya biaya pengolahan. Di departemen 2 bisa dilihat di halaman 11.14, itu tadi belum saya jelaskan. Di situ kan ada biaya pengolahan. Biaya pengolahan itu dapatnya dari mana? Biaya pengolahan. Di halaman 11.14 yang departemen 2 ada yang namanya biaya pengolahan. Itu didapat dari mana biaya pengolahan? Ada yang tahu biaya pengolahan dapat dari mana? Ya, jadi biaya pengolahan itu dari overhead pabrik ditambah upah langsung. Jadi biaya pengolahan kan mengelola bahan bakunya tadi. Makanya ada biaya pengolahannya cuma Rp32 per unit, dari 18.000 ditambah 14.000 ketemu 32. Itu biaya pengolahan. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya biaya pengolahan terdiri dari apa? Ya terdiri dari tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Jangan lupa ya. Terus sekarang halaman 11.15 yang bawah, bisa dilihat yang bawah. Nah ini ada yang namanya unit ekuivalen produksi, ialah jumlah unit yang seharusnya dihasilkan jika seandainya tidak terdapat persediaan barang dalam proses pada awal atau akhir periode. Nah ini yang sedikit agak bulat, tolong diperhatikan. Misalnya sebagai contoh, dalam proses produksi departemen 1 dimasukkan 1000 unit bahan baku, dan pada akhir periode seluruh bahan baku tersebut baru diselesaikan 60%-nya saja. Jadi kan dari 1000 unit diselesaikan 60%, berarti berapa? Unit ekuivalen produksi untuk departemen tersebut sebanyak 600 unit. Dari 60% dari 1000 unit ketemu 600. Terus bila total biaya departemen tersebut adalah 3 juta, maka biaya produksi per unit ekuivalen sama dengan 5.000. Dari mana? Itu dari 3 juta dibagi 600 unit yang sudah jadi. Jadi yang unit bahan bakunya yang belum jadi ya nggak dihitung. Jadi 3 juta itu dibagi sama unit yang sudah jadi. Paham ya? Lalu bagaimanakah kalau pada awal periode ternyata terdapat persediaan awal barang dalam proses? Pada umumnya dalam proses produksi akan terdapat persediaan awal barang dalam proses. Produk yang telah selesai diproses dikirim ke gudang atau departemen berikutnya, dan ada yang masih dalam proses pada akhir periode. Jadi bisa dilihat di situ contohnya di halaman 11.16. Bisa dilihat misalnya data produksi dalam departemen 2 tampak sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses awal Mei itu sebanyak 900 unit, sepertiga sudah selesai. Terus habis itu diselesaikan dan dikirim ke gudang sebanyak 4.000 unit, 100% selesai. Begitu ada lagi persediaan barang dalam proses akhir Mei sebanyak 1.000 unit, 40% selesai. Nah,
untuk mencari unit ekuivalen itu bisa dilihat di bawahnya lagi. Jadi kan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal Mei itu 900 unit dikalikan 2/3. 2/3 dapat dari mana? Tiga ketemu dari mana? Satu dikurangi 1/3 kan, karena tadi kan persediaan barang dalam proses awal Mei tadi kan adanya 900 unit, tapi 1/3 itu sudah selesai. Sudah selesai itu maksudnya dari 900 unit persediaan barang dagang awal, persediaan barang dalam proses awal itu 1/3-nya sudah selesai bulan sebelumnya. Makanya yang diproses pada bulan Mei sekarang ini cuman sisanya, yaitu 900 unit dikalikan 2/3 ketemu 600 unit. Jadi kalau untuk persediaan barang awal 1/3 selesai, berarti 1/3-nya sudah selesai di periode sebelumnya. Makanya yang kita kerjakan pada periode sekarang itu 2/3-nya. 2/3 dari 900 ketemu 600 unit. Sampai sini paham? Gimana? Yang mau ditanyakan? Halo? Yang jawab kok cuma 2 orang, yang lain bingung dah. Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan yang mau bertanya. Halo? Kok nggak ada suaranya? Gimana yang lain? Dulu ada 17 orang, masa yang jawab cuma 2 orang? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Terus sekarang yang diselesaikan dan dikirim ke gudang sebanyak 4.000 unit 100% selesai. Berarti kita mengolah 4.000 unit barang dalam proses. Ini kan departemen 2 kan. 100% selesai ya, berarti 4.000 itu selesai semua. Terus ada tambahannya, yaitu persediaan barang akhir dikurangi persediaan barang dalam proses awal, yaitu 100 unit. 1000 kurangi 900 ketemu 100. Makanya untuk yang kedua itu 4100 unit. Jadi 4000 itu kan semua yang diselesaikan pada saat itu, pada bulan Mei, ditambah persediaan barang dalam proses akhir dikurangi persediaan dalam proses awal. Kayaknya totalnya 4100. Terus yang terakhir itu kan persediaan barang dalam proses akhir Mei sebanyak 1000 unit, 40% selesai. Berarti yang diselesaikan pada bulan Mei berapa jumlahnya, berapa unit? Kenapa kok 400? Saya masih bahas yang persediaan barang dalam proses akhir, Mbak Sri Marianti. 400 sampai 40.